Puji nama Tuhan, Shalom. Ya, selamat siang Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan baik yang ada di tempat ini onsite maupun juga ada yang di live streaming. Puji Tuhan kita didengarkan dari luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri ya. Nah sebelum mendengarkan firman Tuhan, boleh toleh kanan kiri katakan, ojo turu lo ya. Jangan tidur ya. Walaupun memang remang-remang dan memang enak untuk tidur, tapi saya percaya saudara jangan tidur ya. Saya khotbah gak lama, mungkin 2 jam. Saudara siap? Saya nggak siap ya. Haleluya. Saya khotbah hanya 10 menit aja, singkat. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu ini rame di sosial media tentang ada seorang sepasang suami istri opa dan oma ya, yang meninggal dan miris sekali anaknya tidak datang. Ya datang sih yang bungsu, tapi yang besar tidak datang dan tidak ada kabar. Opa oma, papa mama, om tante, dan semuanya. Ini tugas kita untuk mendidik anak-anak, untuk hormat dengan orang tua. Dan itu yang selalu saya tanamkan dalam hidup saya nggak mau aneh-aneh, saya nggak mau bikin malu orang tua saya mau untuk hormat dan mengasihi orang tua saya. Nah ini penting sekali Bapak Ibu, untuk terus didik anak saudara. Ini makanya betul ya ada pepatah berkata bahwa satu orang ibu bisa mendidik, bisa melayani, bisa merawat 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat ibunya, orang tua. Bahkan terkadang kalau sudah tua gimana? Ditaruh di panti jompo ya. Padahal waktu kecil pernah nggak kalau kita ngasuh anak, terus anak waduh gak bisa diasuh, akhirnya ditaruh di penitipan anak. Nggak pernah. Kita perlu harus mendidik anak-anak kita. Saya pun terus mendidik anak saya supaya terus menghormati dan mengasihi orang tua. Kalaupun memang orang tua ada kelemahan, itu bukan menjadi alasan untuk kita tidak menghormati orang tua. Itu tidak menjadi alasan untuk tidak kita mengasihi orang tua, bahkan tidak datang ke pemakamannya. Dan berkata, saya baca ya, Anda tidak mengerti saya dengan orang tua saya. Loh, firman Tuhan mengajar, hormati dan kasih orang tuamu apapun keadaannya. Tidak terbatas walaupun apa sebagainya, tetap kita mengasihi orang tua kita. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita melihat ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Satu ayat saja, 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Ini firman Tuhan yang dahsyat, menjadi kebanggaan buat kita orang-orang percaya atau disebut Kristen, pengikut Kristus. Firman Tuhan berkata apa? Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Yang percaya katakan amin. Bagi setiap orang percaya, Injil adalah kekuatan. Tetapi bagi mereka yang akan binasa, salib adalah kebodohan. Saudara, tetaplah setia di dalam Yesus. Yang percaya katakan amin. Salib itu berkata tentang apa? Yang kutuk, yang hina, yang harusnya binasa. Tetapi karena Yesus ada di atas kayu salib, maka dia menebus, mengganti kita semua, menebus dosa kita. Sehingga kita orang percaya tidak binasa. Dan salib menjadi kebanggaan bagi kita dan kekuatan. Kalau saudara sedang lemah, saudara bisa lihat kalung salib saudara. Atau saudara bisa lihat ada salib mengingatkan apa? Harusnya kita yang disalib, harusnya kita yang binasa. Tetapi Yesus gantikan kita. Nah saudara, kalau saudara main Instagram ya atau ikuti Instagram saya, nanti lihat di komentar, wow rame sekali ya. Bahkan video saya kemarin sampai 300.000 penontonnya dan banyak sekali. Sebab itu ya, kalau video ini ya nanti dipotong, ya, nanti lihat aja komentar-komentarnya ya. Orang berkata bahwa salib adalah kebodohan, bahwa salib adalah sesuatu yang memalukan. Tetapi saya orang percaya mau berkata bahwa salib dan Injil adalah kekuatan bagi orang percaya. Dan hanya di dalam Yesus Kristus saja kita beroleh keselamatan. Dan yang percaya kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Justru di semakin akhir zaman ini, semakin akhir daripada akhir zaman, maka semakinlah kita setia di dalam Yesus. Yang percaya katakan amin. Mari kita senantiasa kita hidup di dalam
Kristus Yesus. Oh, saya percaya hari-hari ini banyak kok orang yang diam-diam menjadi percaya Yesus. Karena firman Tuhan sudah menyatakan bahwa apa? Padi, ya, bahwa tanaman itu telah menguning, ladang menguning dan siap dituai. Tetapi ada masalah yang kita harus kerjakan sama-sama. Apa masalahnya? Masalahnya adalah tuaian banyak namun pekerja sedikit. Tetapi hari ini kita rindu setiap Bapak Ibu Saudara terlibat menjadi pekerja-pekerja yang mau katakan amin. Maksudnya apa? Ya jadilah teladan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ya, besok saya akan khotbah di Kopdar ya, karena Bapak Gembala ada pelayanan keluar kota dan baru menyusul. Ya. Saya besok akan bahas satu firman Tuhan dan dicatat di dalam Alkitab. Ya. Saya akan bacakan tapi besok saya akan ulangi. Di Amsal 23 ayat 3 berkata apa? Jangan rakus kepada makanan. Ya, yang percaya katakan loh. Yang percaya katakan amin. Loh iya, orang bisa bertengkar karena makanan, betul? Loh saudara, Alkitab kalau mencatat tidak pernah salah. Di Alkitab sudah ada kasus masalah makanan geger. Tahu saudara kisah siapa? Kisah siapa, ada yang tahu? Ayo, nanti dapat hadiah dari Kak Vito ya. Latihan nyanyi gratis 1 jam saja ya. 1 jam saja, nah itu ya. Ayo, siapa Bapak Ibu Saudara yang karena makanan geger? Siapa? Esau dan Yakub. Bayangkan saudara. Sup apa? Sup ayam? Bukan. Sup apa? Sup jagung? Bukan. Sup kacang merah. Kalau sekarang sebutnya apa? Brenebon. Nah, itu. Bayangkan. Esau melepaskan apa? Hak kesulungan. Hanya demi semangkuk sup merah. Bayangkan saudara. Kalau saudara tidak bisa menahan diri, jadi rakus saudara. Besoklah saya akan pertebal di Kopdar. Supaya ketika melihat makanan, jangan tapi tahan. Banyak orang gantian loh, iya. Dan besok sudah dipasang CCTV ya. Enggak ya. Pokoknya di setiap stand itu sudah ada CCTV ya. Jadi siapa sih yang bungkus duluan, wah siap-siap dia apa? Ya, tapi Alkitab, maka dari itu Bapak Ibu Saudara, perbanyaklah kita baca Alkitab. Di situ semua pengajaran itu lengkap. Anak hormat dengan orang tua, suami mengasihi istri, istri menghormati suaminya, itu ada. Terus juga disampaikan bagaimana jangan rakus terhadap makanan, loh itu ada. Karena rakus kepada makanan membawa kepada petaka loh, membawa kepada jebakan. Itu ada, nanti besok lah, saya kupas besok lah ya. Jadi sebelum akan siap-siap, biasanya kan siap-siap ya, 1, 2, wah cepat-cepat. Saya harus kasih kebenaran firman. Supaya jangan, nah besok saya ulangi lagi supaya jangan. Karena kita bukan makan dari roti saja, tapi makan dari firman Allah. Bahkan Yesus sendiri mengajarkan apa? Makananku apa? Nanti bisa dibaca di Yohanes. Makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Loh, luar biasa. Karena tahu saudara, makanan itu bisa menjebak, bisa membuat jatuh dalam dosa. Rebutan, geger, loh iya loh, hanya karena makanan, betul? Loh iya saudara, betul ya. Apalagi kalau saudara tahu istilah makan tengah, tahu ya. Jadi kita pesen makanan nanti bagi-bagi, tahu saudara. Itu pokoknya mulai sama akhir mesti sungkan. Jadi kalau tinggal satu namanya daging sungkan, betul ya? Kalau udah kan pertama kan siap kan mesti duluan ya, betul ya? Akhirnya ada yang ngambil duluan, mulai ngambil. Sisa 1, nah itu. Kalau sudah sisa 1 berarti daging sungkan, nah itu. Anda silakan, padahal Anda yang kepingin kan begitu ya. Karena saya begitu kadang-kadang, waduh gimana, tapi kadang-kadang kalau mau ya ambil aja ya. Nah saudara, kalau tidak bisa mengatur itu, yang terjadi apa? Geger kan. Ada daging, terus ada sayur. Semua pasti kepingin daging. Rebutan daging, sisa sayur. Wah, nah itu jadi kedagingan. Nah itu ya. Tapi saya percaya hari ini salib, Injil itu menjadi kekuatan bagi setiap kita yang percaya, katakan amin. Injil dalam bahasa Inggrisnya disebut gospel.
Gospel dalam bahasa aslinya berkata tentang apa? Kabar baik, kabar sukacita. Dulu orang sebelum Yesus hadir, ada namanya hukum Taurat, ada namanya kuk. Ya. Kuk itu kalau saudara tahu kalau di sawah itu kan ada kebu atau ada sapi ya yang ada kayak di punuknya itu namanya kuk gitu. Nah, orang pada perjanjian lama itu selalu dicekoi, kamu harus lakukan hukum Taurat supaya kamu selamat, supaya kamu masuk surga harus hukum Taurat. Tersiksa sekali. Dan mustahil loh melakukan hukum Taurat. Tapi ketika Yesus datang dan berkata apa? Kuk yang kupasang ringan, mari datang kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Karena apa? Yesus datang menggenapi hukum Taurat. Jadi sehingga orang yang percaya kepada Yesus, dia beroleh kehidupan yang kekal. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Tetap senantiasa kita kabarkan terus firman Tuhan. Kabarkan salib Kristus. Kabarkan Injil bagi mereka. Saya percaya hari ini melalui sosial media tidak ada batasan sampai luar negeri bisa melihat video. Dan terus saya gencarkan tentang salib. Terus saya gencarkan tentang Injil. Karena apa? Karena mereka perlu Yesus, saudara dan saya perlu Yesus. Amin.